Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama Ibu Soleatika. Kalian bisa memanggil nama Ibu dengan sebutan Ibu Tika. Di sini Ibu mengajar pelajaran PPKN dan prakarya. Hari ini kita sudah mulai belajar ya Nak ya, dengan menggunakan video pembelajaran lewat online. Berikut kalian bisa saksikan videonya. Kemudian jika ingin bertanya atau ada yang ditanyakan, silakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi pertama bab 1, perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita akan membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk menarik bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu, maka Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janjinya, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April 1945, diketuai oleh Dr. Andes K.R. Rajiman Widyodiningrat dan diwakili oleh Ichi Bangsai Yoshio, orang Jepang itu sendiri. Kemudian anggota BPUPKI berjumlah 62 orang, terdiri dari bangsa Indonesia dan 7 orang dari Jepang. BPUPKI melakukan 2 kali persidangan, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas tentang dasar negara dan 20-10 Juli membahas tentang kemudian poin kedua yaitu perumusan dasar negara oleh pendiri negara. Yang pertama, sidang resmi pertama 29 Mei 1945, yaitu Profesor Dr. Yamin berpidato mengenai rumusan 5 asas negara NKRI: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo berpidato mengenai 5 prinsip dasar NKRI: persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengenai 5 sila dasar negara: kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Piagam Carter, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jelas? Kemudian poin selanjutnya, masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka atau Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oke, kita ke poin terakhir yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalahnya bangsa Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sebelum BPUPKI melaksanakan tugas pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Momentum ini tentu dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia yang meminta agar segera dilakukannya proklamasi kemerdekaan yang terrealisir pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke. Sampai sini dulu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nanti kita akan lanjut ke poin berikutnya. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan lewat grup WhatsApp, tidak di Japri ya nak ya, karena Ibu tidak melayani Japri kecuali memang itu bersifat pribadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.